Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen dari Universitas Bina Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Dika Trianggirawan bersama rekan saya Radia Lutfi Ardiansyah, eh, ingin mempresentasikan hasil pengerjaan skripsi kami dengan dosen pembimbing Ibu Nova Pangastuti. Dari judul skripsi yang ingin kami coba presentasikan, bisa dilihat, yaitu optimasi persediaan probabilistik dan redesign distribusi hijau. Backgroundnya itu, bagaimana PTTN bisa memenuhi SLA 2 hari, mengurangi resiko stock out, dan menekan emisi pengiriman sekaligus. Latar belakangnya, ketika lebih dari separuh part harus menunggu 5 sampai 7 hari, bagaimana? Gitu. PTTN adalah distributor mie Toyota material handling di Indonesia. Klien mengharapkan respon cepat karena reputasi merek ini, tapi data Agustus sampai Desember itu bicara lain. Stok yang dikelola berdasarkan pengalaman pegawai, bukan reorder point atau safety stock yang dihitung. Akibatnya banyak pengadaan suku cadang yang jatuh ke proses inden yang lambat, dan operasi forklift pelanggan itu terganggu. Selama 5 bulan itu, tim mencatat setiap transaksi secara manual di spreadsheet. Tidak ada satupun parameter formal yang menentukan kapan harus reorder. Eh, Tiga kegagalan yang saling memperkuat. Yang paling berat menurut MFA adalah, pertama itu tidak adanya sistem ROP, stok habis belum reorder. Tidak adanya safety stock untuk meredam lonjakan, approval berjenjang menunda proses pengadaan. Nah, kita coba analisis dari metodenya. ROP tidak pernah dihitung semua keputusan reorder bersifat reaktif. Eh, dari mainnya itu, tim procurement belum terbiasa dengan metode kuantitatif. Environmentnya, rantai pasok berlapis, prinsipal Jepang, distributor lokal, lalu klien. Materialnya, lead time supplier 2 sampai 9 hari tanpa buffer sama sekali. Mesin, stok masih dicatat manual lewat spreadsheet. Measurement, tidak ada KPI untuk fulfillment atau stock out. Keenam, hal ini bertemu jadi satu akibat, yaitu 57,4% transaksi jatuh ke proses inden, lead time membengkak ke 5 sampai 7 hari. Yang tadi saya coba sebutkan itu RPN-nya, di Eropa apa, tidak ada sistem Eropa itu 504. Tidak ada safety stock untuk meredam itu di RPN 336. Approval berjenjang menunda proses yaitu di 315. RPN 504 menempatkan ketiadaan ROP sebagai penyebab utama. Ini sejalan dengan temuan di industri sejenis. Mayoritas downtime terjadwal berasal dari kehabisan consumable part. Selanjutnya, klasifikasi ABC pada baterai itu ada di sekitar 22 sampai 4 juta, sekitar 3 juta pemakaian. eh, Breaknya itu di 4,1 juta. Hmm, Bisa dilihat sendiri pada klasifikasi grafik terlampir. Untuk how about, kita itu ada 20% item menentukan 74,6% nilai pemakaian. 6 kategori A setara 74,6% dari total pemakaian sesuai prinsip Pareto. Klasifikasi berbasis nilai saja belum cukup untuk part berat, o-ring set dan hidrolik silinder murah, eh, masuk kategori C, tapi muncul di 87% pekerjaan perbaikan hidrolik. Secara itu, stok minimum 2 unit terdapat dijaga untuk item kategori C yang kritis secara operasional, nilai ekonomi kritisan dipertimbangkan bersama.
Selanjutnya, model kendali persediaan EOQ plus ROP plus safety stock di probabilistik. Bisa dilihat sendiri rumus yang kita gunakan dan parameternya itu di 150.000 per order untuk safety-nya. Untuk poin H itu 20% per tahun. Di poin Z-nya itu 1,65 service level di 95%. Untuk spare part-nya yang masuk kategorinya itu ada oil filter, hydraulic seal, V-belt, air filter, brake pad, forklift battery. Di ordernya itu per tahunnya ada 4. Eh, Dan klasifikasi ini yang menentukan penilaian atau proses lead time inden yang cukup lama. Karena menyebabkan proses maintenance tertunda. Selanjutnya itu ada validasi simulasi. 1000 literasi Monte Carlo resiko stock out. Dari 60%, 60,6% itu menjadi 4,7%. Di mana 95,3% itu efektif service level tercapai. 92,2% rata-rata penurunan resiko stock out kategori A. Item paling berisiko yaitu hydraulic seal dan engine oil filter ternyata sama persis dengan prioritas FMEA. Dua pendekatan berbeda sampai di kesimpulan yang sama. Bisa dilihat pada grafik di sebelah kiri layar. Nah, selanjutnya itu ada redesign prosedur di mana green inventory-nya kita mempunyai tiga pilar keberlanjutan. Yang pertama itu ada green distribution. Consolidate purchase order dalam jendela 3 hari memangkas pengiriman tahunan dari 22 di 8 sampai 10 trip. Green procurement parameter dihitung ulang tiap kuartal. Vendor dipilih juga dari sertifikasi ISO 14001 dan kemasan daur ulang. Ketiga itu ada green inventory, di mana tata letak gudang mengikuti klasifikasi ABC, stok dicatat digital, diperbarui 30 menit setelah tiap transaksi. Untuk selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya, Radia Lutfi. Dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu masuk pada dampak lingkungan, di mana konsolidasi pengiriman memangkas emisi CO2-nya dari 60 sampai dengan 64%. Di sini kita bisa lihatlah untuk trip yang pertama sebelum ada perubahan yaitu di 122 emisi CO2, yaitu 22 trip menjadi 50 emisi CO2, yaitu menjadi 8 sampai 10 trip, di mana 60 sampai 64% ini merupakan penurunan dari emisi CO2 yang didistribusi melingkupi lingkup skop 3 kategori 4. Nah, dalam satu trip pengiriman truk dengan jarak kurang lebih 30 km dengan konsumsi 8 liter per 100 km menghasilkan 5,54 kilo CO2. Dibandingkan satu kali pengiriman darurat, biaya energi menyimpan safety stock yang kalah jauh. Perbandingan sekitar 1:55. Nah, di sini masuk pada proyeksi kinerja, di mana dari reaktif menuju pada proaktif. Di sini terbagi menjadi 6 kolom ya, dengan rata-rata yang pertama yaitu rata-rata lead time inden ya, yang awalnya pada aktualnya di 5,8 hari kerja, setelah adanya implementasi menjadi 1,5 sampai 2 hari kerja. Itu pun terjadi pada level kepatuhan SLA-nya juga, di mana yang awalnya 23,3% naik menjadi 72 sampai 75%. Nah, kepatuhan setelah ini naik bukan karena lead time pemasok jadi lebih pendek, tapi karena sebagian besar transaksi berpindah dari inden ke ready stock lewat ROP atau reorder point. Nah, di sini kita juga menganalisis kelayakan dari ekonomi, di mana dapat dilakukan net saving sekitar 18 sampai 22 juta dan ROI-nya mencapai 200 sampai 350% dalam 12 bulan. Di mana
estimasi 18 sampai 20 juta ini sudah termasuk net saving tahunannya. Dan untuk ROI 200 sampai 350% ini merupakan ROI 12 bulan pertama dengan 3 bulan payback period investasi di digitalisasi. Nah, pada peta jalan implementasi terdapat 4 fase pada sistem inventory penuh, pada sistem green inventory penuh. Untuk fase pertama yaitu EOQ, ROP, dan safety stock, 6 item yang merupakan kategori A langsung jalan. Standing PO menghapus approval berjenjang. Untuk yang fase kedua yaitu sistem cloud mulai mencatat transaksi dalam 30 menit dengan konsolidasi PO dengan jendela 3 hari mulai berjalan. Yang selanjutnya pada fase ketiga itu kriteria vendor hijau berlaku, di mana gudang ditata ulang berbasis ABC dan dashboard KPI mulai dipakai pada tim. Yang selanjutnya yaitu pada fase keempat, di mana terdapat perluasan ke klien lain dan kategori BC, di mana review parameter kuartalan jadi standar operasi tetap. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada signifikasi penelitian, di mana terdapat kontribusi ilmiah, praktis, dan keselarasan pada SDG. Nah, untuk kontribusi penelitian kita terbagi menjadi 3, yaitu integrasi baru, di mana EOQ, ROP, dan safety stock probabilistik digabung dengan validasi Monte Carlo dengan 3 pilar green inventory dalam satu model operasional. Yang kedua yaitu bukti ekonomi lebih kuat, di mana benchmarknya total biaya sebelum dan sudah dapat dihitung. Jadi klaimnya bukan cuma soal service level. Yang ketiga yaitu bisa dipakai ulang. Model ini terbuka untuk distributor lain yang punya prinsipal Jepang dan kendala SLA multi echelon serupa. Nah, pada keselarasan SDG-nya, kita terdapat pada SDG 9 dan SDG 17, di mana SDG 9 merupakan industri, innovation, and infrastructure, di mana infrastruktur pengelolaan suku cadang berbasis data ini membawa ketersediaan forklift mendekati level SLA, dan pada SDG 17 yaitu Partnership for the Goals, di mana permintaan yang lebih stabil menekan bullwhip efek dan kriteria green procurement mendorong pemasok jadi lebih berkelanjutan. Nah, langsung masuk pada kesimpulan, di mana sistem persediaan proaktif hijau dan layak secara ekonomi terbagi menjadi 4 kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama itu akar masalah sudah terpetakan, di mana ketiadaan ROP pada RPN 504 pada FMEA, safety stock pada RPN 336, dan approval berjenjang pada RPN 315 menjelaskan bahwa kenapa 57,4% transaksi jatuh ke inden dengan lead time 5-7 hari. Untuk yang kedua yaitu model sudah teruji, di mana EOQ, ROP, dan safety stock menentukan probabilitas stock out dari 60% ke 4,7%, setara service level 95,3%. Dan itu tervalidasi dengan 10 simulasi Monte Carlo. Yang ketiga yaitu hijau dan tetap untung, di mana konsolidasi pengiriman memangkas emisi CO2 60-64%, sehingga menghasilkan net saving 18-22 juta per tahun dengan ROI 200-350%. Untuk yang keempat yaitu strategi portofolio yang jelas, di mana kategori A cocok dengan make to stock. Untuk portofolio penuh hybrid MTS, untuk item kritis dan MTO, untuk yang slow moving seperti volume baterai yang lebih masuk akal. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.